Sering banget gue dapat revisi atau request dari klien yang bunyinya kayak gini. Bre, tolong desainnya bikin lebih wah dong. Ini kayaknya terlalu sepi deh, bisa tambahin ornamen gajah lagi makan nasi linting biar pop up. Atau yang paling klasik nih, Bikin aja yang estetik, minimalis, trending, modern, vintage, retro, klasik biar kekinian. gue perhatiin banyak orang mikir kalau desain itu fungsinya cuma satu, dekorasi, hiasan. Mereka nganggap desain itu kayak lapisan gula di atas kue. Fungsinya cuma buat mempercantik, menutupi yang jelek, atau sekedar biar enak dipandang mata. Kalau produknya biasa aja, desainnya harus heboh biar ketolong. Fenomena ini bikin gue mikir kalau desain cuma sekedar hiasan, kenapa perusahaan teknologi dunia rela bayar mahal banget buat bikin tampilan aplikasi yang justru kelihatannya kosong dan simple. Jujur, ini beneran jujur. Dulu pas awal belajar desain pas SMA, gue juga menganut aliran desain kosmetik. Desain itu sama dengan kosmetik karena nggak ada yang ngajarin. Dulu gue mikir desain grafis itu tugasnya hanya semacam seniman gitu. Gue fokus ke hal-hal yang teknis secara visual, kayak misalkan warna, gradasi warna harus halus, shadownya harus realistis, font harus bentuknya aneh, unik, dan ya hal-hal yang seperti itulah, hal-hal yang sifatnya secara teknis. Dan semua kanvas ini harus terisi dari atas sampai bawah. Dulu gue percaya desain yang sukses adalah desain yang dapat like banyak di media sosial karena keindahannya. Dan gue lupa kalau desain itu punya fungsi yang lebih fundamental daripada sekedar pajangan atau dekorasi. Sampai akhirnya gue nemu perspektif yang ngerubah cara gue narik garis di kanvas. Ada kutipan legendaris dari Paul Rand, desainer ternama. Kalau lu seorang desainer pasti tahu dong Paul Rand siapa. Dia desainer logo IBM, UPS. Jadi dia bilang gini, design is the silent ambassador of your brand. Dan Steve Jobs juga pernah bilang nih, Steve Jobs pasti udah tahu dong, almarhum Steve Jobs. Steve Jobs juga pernah bilang, design is not just what it look like and feels like. Design is how it works. Dari situ gue sadar satu hal, desain adalah bahasa. Oh, artinya dulu ya. Artinya apa, Bang Messi? Ini nggak ada artinya. Ya udahlah, artiin sendiri aja googling. Jadi dari situ gue sadar satu hal, desain adalah bahasa. Desain itu alat komunikasi. Ini contohnya nih. Contohnya tulisan ini. Coba perhatiin ini. Tulisannya sama. Awas anjing galak. Yang satu pakai font lucu warna pink, yang satu pakai font tebal warna merah. Secara visual mungkin yang pink lebih lucu atau estetik buat sebagian orang. Tapi secara emosional yang pink ini gagal total. Lu gak bakalan takut, malah mungkin ngerasa lucu atau ketawa. Lucuan Sule sih. Sementara yang merah, lu langsung waspada, jantung lu berdebar lebih cepat. Dan itu buktinya desain itu mentransfer emosi dan informasi dalam hitungan detik. Bahkan sebelum otak lu sempat baca tulisannya. Aduh sorry, mampet nih gua bro. Dalam buku Emotional Design karya Don Norman, ini nih bukunya ini, dijelasin kalau desain itu bekerja di level visceral, insting. Warna biru di aplikasi bank bikin lu ngerasa aman dan percaya. Warna orange di tombol beli sekarang di website itu bikin lu ngerasa urgent dan semangat. Font serif yang tipis di undangan pernikahan bikin lu ngerasa elegan dan sakral. Jadi kalau lu desain cuma buat hiasan, lu sebenarnya lagi ngomong ngalor ngidul nggak jelas. Tapi kalau lu ngedesain dengan tujuan, itu artinya lu lagi ngirim sinyal ke alam bawah sadar audiens lu. Lu lagi ngarahin apa yang harus mereka rasain. Dan desain yang buruk bukan cuma desainnya yang jelek, tapi desain yang salah ngirim pesan. Kayak ada orang yang ngelawak di acara pemakaman, kan itu nggak
nggak etis bro. Jadi pemahaman ini ngerubah total workflow gue. Sekarang kalau mau desain, pertanyaan pertama gue bukan mau warna apa atau mau gambar apa. Tapi pertanyaan gue adalah, lu mau orang ngerasain apa pas lihat ini? Apakah lu mau mereka ngerasa tenang, terintimidasi, lapar, atau nostalgia? Dan gue jadi sadar elemen visual, garis, warna, tipografi, ruang kosong itu adalah kosakata gue. Gue ngerangkai elemen-elemen itu jadi kalimat. Jadi kalimat visual yang menimbulkan koneksi secara emosional. Waduh, desain yang bagus itu transparan. Orang gak sadar kalau itu didesain. Mereka cuma langsung paham dan langsung ngerasa. Desain bukan lagi soal ego gue sebagai desainer, tapi soal empati gue ke audiens. Jadi buat lo yang lagi bangun brand atau baru belajar desain, coba deh cek lagi karya-karya lo. Apakah desain lu cuma sekedar baju bagus, dekorasi yang kosong, atau desain lu udah jadi alat komunikasi yang bikin orang tergerak hatinya? Ingat, Ingat. ingat. Orang mungkin lupa apa yang lu tulis, tapi mereka nggak bakal lupa gimana perasaan mereka pas lihat brand lu. Dan perasaan itu diciptakan lewat desain. Gimana menurut lo? Setuju gak sih kalau desain itu soal rasa, bukan cuma soal rupa? Atau lo punya definisi lain tentang apa itu desain? Lo bisa share di kolom komentar. Nanti kita diskusi bareng temen-temen yang lainnya. Kalau ada yang nonton ya. Kalau gak ada ya mana ya? Aduh, tau lah. Ya udah ya, thank you. Sampai jumpa di video selanjutnya.